wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita hari ini akan masuk ke materi baru, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ibu tulis judulnya dulu ya. Ya. Sip. Nah, jadi judulnya itu ya, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Jadi, berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa asing, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Ada yang dipertanyakan anak-anak? Saya Bu, Ya, Nak Bella. apa saja faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Nah, jadi faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia itu ada banyak. Pertama itu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, yaitu ada rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Nah, mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Karena Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Nah, jadi hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan hidup di daerah tropis yang subur. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas, dan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu motivasi 3G. Apa sih 3G itu? Yaitu gold, gospel, dan glory. Nah, ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, Naknya, apa? apa yang dimaksud gold, glory, dan gospel? Oke, kita bahas satu-satu ya. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Kemudian glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Terus yang ketiga yaitu gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Oleh karena itu, makanya banyak negara agama-agama Kristen yang masuk di Indonesia. Itulah yang menyebabkan agama-agama Kristen masuk di Indonesia, salah satunya. Kemudian yang ketiga yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri itu adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien dan ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Nah, berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Nah, salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Oleh karena itu kan sekarang banyak nih transportasi yang modern. Seperti kayak dulu kan dulu sepeda kan, sekarang udah banyaknya motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia.
bangsa Portugis di Maluku. Nah, perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Nah, pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Bru dan Francisco Serrao. Nah, kemudian yang B yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, yang terakhir nih, materi yang terakhir itu C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Jadi ada yang ingin pertanyakan kembali? Saya, Bu. Ya, Nak Robi, silakan. Bagaimana proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, Bu? Nah, jadi proses kedatangan bangsa Belanda di Indonesia itu pertamanya yaitu seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Nah, pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, Gubernur Jenderal pertama VOC itu adalah Peter Boot. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Kemudian Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada Inggris. Kemudian kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta, dan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1619 keinginan VOC digabungkan Raja Banten. Nah, momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC dirubah namanya menjadi Batavia. Jadi VOC itu mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Kemudian VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Nah, masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya.
Nah, apakah bisa dimengerti apa yang Ibu sampaikan anak-anak? Bisa, Bu. Baik, terima kasih ya sudah memahami materi pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.